Pohon ini tuh getahnya tuh warna merah, makanya sama orang-orang lokal dulu dianggapnya darah naga. Dan gara-gara kondisi pulaunya inilah, jadi banyak yang berteori kalau pulau ini adalah pulau tempat Dajjal bersembunyi. Ya, tapi emang pulau ini tuh sering banget masuk TV dan dibilang sebagai pulau tempatnya Dajjal bersembunyi. Langsung saja kita bahas Pulau Sokotra. Pulau unik dan indah banget yang dibilang sebagai pulau tempat persembunyian Dajjal. Assalamualaikum sahabat Yurdais yang dimuliakan Allah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya sahabat, amin. Salah satu alasan kenapa Pulau Sokotra ini sering dibilang sebagai tempat persembunyian Dajjal adalah karena lokasinya yang dianggap cocok. Dan karena pulaunya ini unik banget. Ya jadi, alam di Pulau Sokotra ini tuh unik banget. Beda banget dari wilayah-wilayah lain di dunia. Ya, kalian lihat aja ini pohonnya nih. Nemu di mana lagi coba, pohon kayak gini selain di Pulau Sokotra? Dan pohon ini nih namanya pohon Dracena cinabari. Atau lebih dikenal dengan nama pohon darah naga. Kenapa darah naga? Ya soalnya, pohon ini tuh getahnya tuh warna merah. Makanya sama orang-orang lokal dulu dianggapnya darah naga. Dan zaman dulunya getah pohon darah naga ini tuh sering banget dipakai buat obat, pewarna, sampai kosmetik. Tapi zaman sekarang ini lebih seringnya dipakai buat cat sama pernis. Dan selain pohon tadi, kalau menurut UNESCO, Sokotra ini tuh emang kaya banget sama keragaman hayati endemiknya. Artinya banyak banget nih flora dan fauna yang cuma ada di situ doang. Cuma ada di Sokotra doang. Nggak bisa ditemuin di tempat lain manapun di seluruh bumi. Ya, pokoknya bener-bener cuma ada di Sokotra lah. Makanya banyak yang bilang Sokotra ini tuh pulau alien. Karena pulau ini tuh emang beda sendiri. Disebut kurang lebih ada sekitar 37% flora, 90% spesies reptil, dan 95% spesies siput darat yang ada di Pulau Sokotra, tapi nggak bisa ditemuin di tempat lain. Jadi emang apa yang nyebutnya ya? Ya, endemisitasnya tuh emang tinggi banget di sana. Dan itu belum ditambah sama populasi spesies burung endemiknya yang jadi paling banyak setimur tengah. Ini keren banget ya. Dan gara-gara kondisi pulaunya inilah, jadi banyak yang berteori kalau pulau ini adalah pulau tempat Dajjal bersembunyi. Banyak banget orang-orang yang ngaitin keunikan pulau ini sama hadis riwayat Muslim yang nyeritain salah satu sahabat Rasulullah, yaitu Tamim Al-Dari yang bertemu dengan Dajjal. Ya singkatnya pertemuan dengan Dajjal ini tuh terjadi waktu Tamim Al-Dari dan 30 orang temannya yang lagi berlayar, mereka tuh terdampar di suatu pulau. Terus di pulau itu mereka ketemu tuh sama makhluk berbulu yang tebal banget yang namanya Al-Jassasah. Makhluk yang dipercaya sebagai peliharaan, penjaganya Dajjal gitu. Nah di sini Al-Jassasah ini nih nyuruh mereka pergi ke satu tempat di pulau itu buat ketemu sama seorang pria. Dan pria itu adalah Dajjal. Singkat ceritanya begitu. Nah karena keunikan Sokotra tadi, akhirnya jadi banyak yang percaya nih kalau pulau ini adalah pulau yang paling memungkinkan buat munculnya Al-Jassasah. Dan akhirnya jadi banyak yang percaya kalau pulau ini adalah pulau tempat Tamim Al-Dari tadi terdampar. Bener-bener banyak banget yang percaya dan meyakini itu. Walaupun kalau menurut Kompas, sebenarnya nggak ada literatur Islam yang nyebut pulau ini sama sekali. Tapi yang bikin skeptis tentang pendapat ini nih, di artikel-artikel yang nyebut pulau ini adalah Pulau Dajjal, di situ tuh banyak yang nyebut kalau bukti lainnya adalah pulau ini selalu kelewat sama orang. Apa yang ada di dalamnya tuh seolah nggak pernah terusik. Pulau itu jarang banget disinggahi sama manusia. Disebutnya kayak gitu di beberapa artikel itu. Dan menurut beberapa artikel itu, ini tuh bisa begini karena pulau ini emang ditempatin sama Dajjal. Makanya pulau ini jadi jarang dijamah sama manusia. Alasan lainnya dibilangnya begitu. Padahal kalau kita googling, banyak banget loh video orang yang liburan ke sana. Kenapa Pulau Sokotra kok bisa unik banget gitu sih? Jadi Pulau Sokotra ini tuh terletak di bagian tenggara Yaman, tepatnya di barat laut Samudera Hindia.
Kalau menurut Discover Socotra, sebenarnya di wilayah itu tuh pulaunya ada beberapa, jadi nggak cuma satu pulau doang. Ada Pulau Darsa, Pulau Samha, Pulau Ab Al-Kuri, tapi emang yang paling besarnya tuh Pulau Socotra, yang luasnya nyampe 95% dari total keseluruhan pulau-pulau tadi. Kalau menurut Miller and Morris di buku Ethoflora of the Socotra Archipelago, di situ dibilang kalau sekitar 550 juta tahun yang lalu, kan daratan bumi itu kebagi jadi dua ya, ada Gondwana sama Laurasia. Nah, pulau-pulau di wilayah Socotra ini atau Kepulauan Socotra ini, zaman dulunya banget, pulau ini adalah bagian dari superkontinen Gondwana. Jadi pulau ini tuh nyatu sama daratan Afrika. Tepatnya di bagian tanduk Afrika, atau wilayah Somalia kalau sekarang. Dan dipercaya wilayah ini tuh strategis banget, karena waktu itu dia dikelilingin sama wilayah-wilayah lain yang bisa dibilang keragaman hayatinya tuh kaya banget. Ya kalian bayangin aja nih, pulau ini kan berarti zaman dulunya ada di antara Afrika, Arab, Madagaskar, bahkan sampai India. Sebelum lempeng India nantinya bergerak dan jadi bagian dari Asia kayak sekarang. Nah, di antara semua benua itu, Pulau Socotra ini nih ada di tengah-tengahnya. Makanya akhirnya Socotra jadi punya kekayaan alam yang beraneka ragam. Sampai akhirnya karena pergerakan tektonik, Kepulauan Socotra ini tuh jadi ngejauh dari Afrika dan ngedekat ke Jazirah Arab. Posisinya tuh jadi ada di antara Laut Arab sama Selat Gurdafui, nggak nyatu sama daratan manapun. Dan ya kondisi inilah yang ngejadiin Socotra kayak sekarang. Karena wilayahnya yang emang keisolasi dari daratan lain. Jadinya ya secara alami dia beda nih dari wilayah lain di bumi ini. Nah, kebayangkan ya, karena dari dulunya pulau ini tuh emang kepisah sendiri. Makanya dia jadi punya evolusi sendiri yang misah dari tempat-tempat lainnya. Tidak terpengaruh sama daratan besar manapun. Makanya akhirnya sekarang jadi unik sendiri begini. Nah itu tadi kondisi dan sejarah geografisnya. Sekarang kita bahas sejarah penduduk di pulau itu. Sahabat Yurdais yang dimuliakan Allah, pulau itu memang ada penduduknya ya sahabat. Jadi kalau menurut Socotra Trek Tours, populasi di Pulau Socotra tuh diperkirakan mencapai 50.000 orang. Dan biasanya orang-orang ini tuh disebutnya orang-orang Socotri. Dan kalau ngomongin sejarahnya, ada satu cerita yang menarik nih. Jadi, menurut legenda-legenda setempat, dulu Aristoteles tuh sempat nasihatin Alexander Agung buat ngirim koloni Yunani ke Socotra di abad keempat sebelum Masehi. Tujuannya waktu itu, biar bisa dimanfaatin tuh sumber daya alam yang ada di pulau itu. Disangkanya waktu itu sama orang-orang Yunani, Pulau Socotra ini tuh pulau nggak berpenduduk. Dan ya udah, berangkatlah mereka. Ternyata pas udah sampai, Pulau Socotra ini ternyata ada penghuninya. Pulaunya dihuni sama pribumi yang diperintah sama orang-orang India. Dan ya emang, nama Socotra sendiri kan diambil dari bahasa Sanskerta, Vipasukada, atau Pulau Kebahagiaan. Tapi ya, endingnya tetap, setelah orang-orang Yunani ini sampai, mereka akhirnya ngusir orang-orang India dari sana. Dan habis itu, mereka memulai pemerintahan mereka sendiri di Pulau Socotra. Terus buat keyakinan orang-orang sananya sendiri, dalam sejarahnya juga ada pergeseran nih. Kalau menurut Church of Bethkoke Journal, dipercaya gereja pertama di Socotra dibangun sama Thomas the Apostle, salah satu Rasul Yesus yang waktu itu terdampar dan kapalnya rusak. Disebut setelah dia terdampar, sisa-sisa dari kapalnya dipakai sama dia buat ngebangun gereja. Dan ya udah, karena itu selama berabad-abad, Kristen jadi agama mayoritas di sana. Terus kalau menurut Britannica di tahun 1507, orang-orang Portugis sempat menginvasi Socotra. Tapi invasinya ini nggak lama, karena beberapa waktu kemudian mereka harus perang sama Kesultanan Mahra dari Yaman. Dan di sini Portugis kalah nih. Dan akhirnya sejak tahun 1511, Socotra secara resmi diperintah sama Kesultanan Mahra. Dan disinilah ajaran Islam mulai nyebar di sana. Sampai akhirnya di abad ke-17, dipercaya agama Kristen tuh bisa dibilang udah punah di pulau ini. Bener-bener hilang tuh ajarannya di Socotra. Penduduknya sejak saat itu tuh udah jadi Muslim semua.
Terus di tahun 1967, Kesultanan Mahra runtuh dan diganti sama Republik Rakyat Yaman Selatan, atau yang sekarang jadi bagian dari Republik Yaman nih. Itu adalah sejarah peradaban di pulaunya. Sekarang kita bahas kondisi politik pulaunya. Walaupun pulau ini kalau secara resmi punyanya Yaman, tapi sebenarnya dia dilirik juga sama Uni Emirat Arab. Sebenarnya apa sih yang terjadi di antara dua negara ini? Jadi kalau menurut Council on Foreign Relations, sejak tahun 2014 tuh muncul perang saudara antara pemerintah Yaman sama pemberontak Houthi. Pemberontak Syiah yang pengen ngambil alih pemerintahan Sunni. Dan info tambahan aja nih, perang saudara ini tuh masih berlangsung ya sampai sekarang. Nah, saking besarnya perang ini nih di tahun 2015, Presiden Yaman waktu itu, Abdrabbuh Mansur Hadi, dia tuh sampai dipaksa ngundurin diri dari jabatannya. Dan dia harus jadi tahanan rumah di Arab Saudi, di tempat dia melarikan diri. Dan di momen inilah Uni Emirat Arab tuh muncul. Kalau menurut Al Jazeera, sejak bulan Maret 2015, Uni Emirat Arab mulai ikut campur tuh dalam perang saudara Yaman. Mereka ngebantu buat nyingkirin para pemberontak Houthi. Tapi di saat bersamaan, di momen itu jugalah, Uni Emirat Arab mulai manfaatin kekosongan keamanan buat masuk ke Pulau Socotra. Pulau yang spesial dan secara lokasi juga strategis banget buat jalur perdagangan. Mulai tuh di situ tuh, Uni Emirat Arab ngirimin kekuatan militer ke sana tanpa sepengetahuan dan seizin pemerintah Yaman. Bahkan nih, menurut beberapa sumber, dilaporin juga kalau Uni Emirat Arab tuh waktu itu udah nyewa Pulau Socotra sama Pulau Abd al-Quri selama 99 tahun. Agak-agak licik juga ya pergerakannya. Dan ya makin lama, makin menjadi-jadilah nih pergerakan Uni Emirat Arab di Pulau Socotra. Kayak misalnya, salah satu contohnya nih, kalau menurut Daun Mena, di tahun 2018, Uni Emirat Arab tuh mulai mendirikan penjara dan lembaga keamanan dan pertahanan di sana. Jadi ya bener-bener kayak udah jadi milik Uni Emirat Arab lah pulau ini. Sampai akhirnya di tahun 2020, waktu Presiden Hadi balik ke pemerintahan Yaman, setelah sebelumnya dibebaskan, dipaksa turun, dan sampai harus kabur ke luar negeri. Nah setelah pulang, Presiden Hadi ngeluarin statement tuduhan yang bilang kalau Uni Emirat Arab tuh ngedukung Southern Transition Council atau STC, organisasi separatis di Yaman. Kata Presiden Hadi di situ, Uni Emirat Arab tuh udah ngelakuin kudeta dan ngerusak institusi negara di Socotra. Dan mereka juga ngasih pengaruh buruk ke keluarga setempat biar mau misahin diri dari Yaman. Padahal Socotra ini kan semacam berliannya Yaman gitu ya. Berharga banget ini pulau pokoknya. Sama Uni Emirat Arab malah mau diambil alih dong. Rakyatnya malah disuruh ngedukung separatis dong. Jadi ya, Presiden Hadi nanggepinya, Uni Emirat Arab ini kesannya kayak mau ngebantuin nyelesain konflik di Yaman, tapi diam-diam mereka tuh ada niat terselubung buat ngambil alih Socotra. Dan gara-gara kasus ini, sejak saat itu, hubungan antara Uni Emirat Arab, Yaman, dan bahkan Arab Saudi mulai memanas. Dan ini masih berlanjut sampai sekarang. Tapi ya kalau dilihat-lihat, konflik ini tuh sebenarnya kocak juga ya. Kalau emang Pulau Socotra ini tempat sembunyi Dajjal, kan berarti negara-negara ini tuh rebutan buat ngeklaim sarang Dajjal. Dan ya sekali lagi, kalau ditanya apakah Pulau Socotra ini tuh jadi tempat persembunyian Dajjal atau enggak, ya sejauh ini sih belum ada bukti apapun ya tentang ini. Dan sebenarnya kalau dari sepengamatan saya ya, tulisan-tulisan yang bilang kalau Socotra ini adalah pulau tempat Dajjal sembunyi tuh kebanyakan dari media-media kita loh. Kebanyakan dari media-media bahasa Indonesia. Kalau dari yang bahasa Inggris, yang ngaitin Pulau Socotra sama Dajjal, itu tuh cuma ada video YouTube. Sisanya tetap artikel bahasa Indonesia. Wallahualam bisyawab. Kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Apa kalian percaya kalau pulau ini tuh adalah pulau tempat Dajjal bakal muncul? Atau yaitu cocok logi orang kita aja? Yang mana nih menurut kalian nih? Bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Itu dia pembahasan tentang Pulau Socotra yang sering dikaitkan dengan tempat persembunyian Dajjal. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat ya sahabat.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Wassalamualaikum. Bantu channel ini dengan cara subscribe channel Sadyur Dai dan share video ini agar channel ini semakin berkembang. Like jika kamu menyukai video ini, dislike jika kamu tidak menyukai video ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.